Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali pada kajian Ramadan dengan tema pesan-pesan singkat tentang kehidupan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pesan-pesan ini adalah pesan untuk menghantarkan kehidupan manusia itu menjadi sempurna, menjadi mulia, menjadi rahmah ya buat kehidupan umat manusia. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah hadis pendek yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, an Abi Hurairah taqal, Abu Hurairah berkata, qultu ya Rasulullah. Beliau Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini fa anbi'ni an amrin idza akhadtu bihi dakhaltul jannah. Bahasanya Abu Hurairah sangat indah sekali ya, mengesankan betapa cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku ini ya Rasul, idza ra'aituka tabat nafsi, aku ya Rasul kalau memandang wajahmu jiwaku terasa tenang, senang, nyaman ya Rasulullah. Wa qarrat aini, dan mataku ini terasa teduh kalau aku memandangmu ya Rasulullah. Fa anbi'ni an amrin idza akhadtu bihi dakhaltul jannah. Maka ya Rasulullah, beritahukan kepada aku sesuatu yang kalau aku lakukan pesanmu itu, aku masuk surga, aku layak untuk masuk surga. Sahabat selalu ya, menginginkan masuk surga. Tahukah pemirsa kenapa? Karena mereka nggak mau pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu Rasulullah pasti di surga. Kalau nggak masuk surga berarti nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau masuk surga masih ada harapan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasidahnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha. Khayyama, aku enggak rindu surga itu karena keindahannya, atau karena sungai-sungainya, atau karena bidadarinya, enggak. Tetapi aku rindu surga karena di dalamnya ada orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitulah kira-kira harapan Abu Hurairah ya. Sehingga beliau mengatakan, beritahukan kepada aku sesuatu ya Rasulullah, yang kalau aku lakukan aku masuk surga. Lalu Nabi Muhammad SAW memenuhi permintaan sahabatnya ini ya, dengan menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan kehidupan semua ya. Karena memang surga itu pemirsa adalah tempatnya orang-orang yang berhati lembut, tempatnya orang-orang yang pecinta, orang-orang yang hidupnya penuh dengan cinta, orang-orang yang dalam hidupnya selalu nggak punya alasan untuk membenci, yang ada hanya cinta ya. Orang-orang seperti inilah yang akan memenuhi surga nanti. Pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, qal afshis salam,
wa at'imit ta'am wasilil arham wa qum bil laili wan nasu niyam thumma adkhul jannah bisalam. Wahai Abu Hurairah, kalau kau kepingin masuk surga, yang pertama wahai Abu Hurairah, tentunya pesan-pesan ini harus dilakukan tanpa harus meninggalkan perintah-perintah wajib tentunya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya ya. Tentunya itu tidak harus ditinggalkan. Itu wajib, itu syarat mutlak. Tetapi Rasulullah memberikan pesan kalau kita ini pemirsa, kalau untuk hal-hal yang seperti kewajiban sholat, puasa, insya Allah ya, kita ini tidak akan meninggalkannya hal semacam itu ya. Tapi kadang-kadang ada ajaran-ajaran agama atau perintah-perintah agama yang berkenaan dengan hubungan antar sesama ini kadang-kadang tidak kita indahkan. Dan kita menggunakan hukum akal kita saja, semata-mata akal kita. Jadi yang menurut kita baik, yang menurut kita asyik, yang menurut kita oke, ya. Walaupun itu harus bertentangan dengan tuntunan, kita akan tinggalkan itu tuntunan. Ya. Kita lebih cari yang kita anggap benar ya. Karena kita mungkin kadang-kadang merasa itu kan nggak ada urusan sama syariat, nggak ada urusan sama agama, padahal itu tuntunan agama. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, afshis salam. Yang pertama wahai Abu Hurairah, jadilah kau orang yang suka menebar salam. Di mana saja kau berada, berjumpa dengan orang, ucapkan salam. Ya. Masuk rumah, ucapkan salam. Masuk kantor, ucapkan salam. Mau meninggalkan, ucapkan salam. Ya. Salam ini hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salam ini bukan cuma sekedar, kita jangan melihatnya cuma sekedar assalamualaikum, enggak. Tapi salam ini enggak akan terucap kecuali dari hati yang bersih. Ya. Orang enggak akan mengucapkan salam itu kecuali hatinya senang mengucapkan itu. Artinya apa? Kalau orang itu senang mengucapkan salam, berarti hatinya itu bersih, dia senang kepada semua orang. Ya. Orang yang kita ini kalau nggak suka sama orang, kita nggak bakal salam. Ya. Kalau kita melewati depannya, kita pura-pura nggak ngelihat. Ya. Atau kita hindari jangan sampai lewat ya, di depan orang yang kita tidak sukai supaya kita nggak harus salam. Ya. Tapi kalau kita salam berarti tidak ada benci di hati ini. Makanya ada ulama yang lain pernah mengatakan bahwa pengertian salam ini tidak terbatas pada ucapan assalamualaikum saja, tetapi salam di sini juga punya makna. Sebagian ulama memaknai salam ini adalah menebar kedamaian. Dan apapun itu terjemahannya, apakah itu berarti assalamualaikum yang kita kenal ataukah itu menebar kedamaian, dua-duanya punya maksud yang sama. Ya. Karena salam itu diucapkan dengan hati yang damai. Ya. Berarti kalau kita sering mengucapkan salam, berarti hati kita damai. Dengan semua kita damai. Jadi, jadilah orang yang damai dengan lingkungan, damai dengan masyarakat, damai dengan semuanya. Wa at'imit ta'am. Jadilah kamu orang ya Abu Hurairah yang suka beri makan orang. Yang senang kasih makan orang. Alhamdulillah, ini belakangan ini, di akhir-akhir zaman ini, banyak orang sering membagikan makanan. Ada sedekah Jumat, ada banyak lagi juga kita sering terima broadcast itu yang isinya untuk apa? Mengumpulkan dana untuk bantuan beras dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini sesuatu hal yang positif dan tidak berseberangan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan ya. Bagi yang sudah bisa melakukan itu, lanjutkan, jangan putus. Kalau Anda hari ini bisa membagikan 100 bungkus, lalu besok Anda hanya bisa 50, lakukan. Satu saat Anda hanya bisa membagikan 10, tetap bagikan. Kalau Anda tidak bisa pun, bisa 1 bungkus, tetap bagikan. Yang jadikan memberi makan ini hobi. Ya. Jadikan memberi makan itu hobi. Dan memberi makan ini tidak harus dengan sesuatu, kalau kita tidak mampu, tidak harus dengan sesuatu yang wah, yang besar, enggak. Ya. Karena orang itu akan makan itu rasa enak ketika dia diberikan oleh orang dan si pemberi ini memberikannya dengan penuh hormat, dengan santun, dengan senyum. Orang akan nikmat memakannya. Allah SWT ya, melarang kita ya, untuk memberikan sebuah bantuan atau sedekah apapun itu bentuknya ya, dengan mengganggu perasaan ya, dengan
menyakiti perasaan orang lain. Jadi beri makan orang tanpa harus si orang yang kita kasih makan itu merasa terhina. Ya. At'imit ta'am. Ya. Berikan makan. Ya. Jadilah orang yang suka memberi makan. Wa at'imit ta'am. Ya. Ya. Dan ini perlu dibudayakan. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wasilul arham. Silaturahmi sambung terus, wahai Abu Hurairah. Jangan sampai putus. Ya. Ya. Orang yang memutuskan tali silaturahmi mal'un, dilaknat oleh Allah. Walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Ya. La yanzilur rahma ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah tidak akan merahmati satu kaum yang di situ kaum itu saling memutuskan tali silaturahmi. Ini masalah besar, ya. Ini masalah penting. Ya. Silaturahmi disambung terus, jangan cuma nunggu Ramadan mau puasa minta maaf. Ya. Nanti habis puasa kita nggak silaturahmi lagi. Nanti Ramadan Syawal kita baru minta maaf, baru minal aidin. Habis itu kembali lagi, tidak demikian. Ya. Sambung tali silaturahmi. Yang lalu sudah saya sampaikan pada kajian yang lalu ada juga pesan Nabi tentang silaturahim ini, ya, bahwa menyambung silaturahmi itu adalah menyambung yang putus. Yang tidak datang ke rumah kita, kita datangin rumahnya. Yang tidak negur kita tegur. Ya. Yang nggak mau senyum sama kita senyum sama dia. Nah, ini namanya menyambung. Ya. Wasil arham. Ini salah satu syaratnya surga. Wa gumbil laili wan nasu niyam. Bangunlah tengah malam. Ketika orang terlelap tidur, bangunlah kamu tengah malam. Ya. Kalau kita nggak bisa dari awal sampai akhir malam, ya minimal sepertiganya, setengahnya, atau semampunya. Ya. Kalau sekarang ini subuhnya jam 4 lewat ya. Ya misalnya kita bangun jam 4 kurang seperempat begitu kira-kira, ya kita ambil air wudhu, lalu kita sholat, walaupun cuma dapat 2 rakaat, nggak masalah. Ya, bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau toh kita masih berat melakukan itu, minimal kita bangun, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ya, dan sekedar berdoa yang kita bisa ucapkan, kita dapat pahala daripada bangun malam atau qiyamul lail. Nah, dan qiyamul lail ini hadirin pemirsa sekalian yang berbahagia, bangun malam ini adalah peluang karena Allah setiap malam bertajalli dan menawarkan siapakah di antara hambaku yang mohon ampun, aku akan ampunkan. Siapa yang punya hajat dan memohonkannya kepadaku, aku akan kabulkan hajatnya. Ya. Allah menawarkan. Ya. Sangat rugi kalau ketika Allah menawarkan karunia-Nya lalu kita berpaling dari Allah dan kita lelap dalam tidurnya dan kita melupakan Allah SWT. Ini sesuatu hal yang sangat disayangkan. Oleh karena itu pesan Nabi Muhammad, wa qum bil laili wan nasu niyam. Tidurlah waktu orang terlelap tidur, bangunlah kamu, ya, untuk beribadah, sholat tahajud 2 rakaat, kita baca Quran semampu yang kita bisa baca, mau 1 juz, mau setengah juz, mau 10 halaman, mau 5 halaman, mau 2 halaman, mau 1 halaman, yang penting baca. Nah, karena Allah lebih suka pekerjaan yang sedikit tapi istiqomah, ya, daripada yang jarang-jarang. Thumma adkhilil jannata bisalam. Kalau ini semua sudah bisa kau kerjakan, menebar salam, memberi makan, menyambung tali silaturahmi, bangun waktu malam, 4 perkara ini istiqomah kamu kerjakan, maka kamu akan pasti masuk surga dalam keadaan aman. Artinya ada sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Tsumma adkhulul jannata bisalam. Silahkan. Ya, kalau sudah dikatakan silahkan Anda masuk surga bisalam, berarti sudah dibuka pintunya, sudah dibuka jalannya untuk menuju surga. Karena Anda sudah melakukan syarat-syarat orang yang layak masuk surga. Nah, segala sesuatu kalau kita mau pergi, mau naik pesawat, kalau syaratnya sudah kita penuhi, tiketnya sudah kita punya, kita sudah check in, ya, maka akan dibukakan pintu pesawat itu untuk kita masuk ke dalamnya. Seperti itulah juga dengan surga. Mudah-mudahan pesan Rasulullah SAW yang singkat ini bisa kita indahkan, dan saya berharap, ya, saya juga berpesan ini kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa sekalian, ya, supaya pesan-pesan ini dicatat. Ya. Kalau kita tidak catat dalam catatan kita, minimal catat ini atau rekam ini dalam hati dan pikiran kita sebagai landasan kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, supaya hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama baik. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.